Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Kurang semangat nih. Selamat sore. Capek ya? Oh enggak. Oke, perkenalkan nama saya Pauline Patricia. Saya alumna STFT Jakarta. Kakak tingkatnya Kaleo dan Karamos dan kamu yang ada di sana di belakang. Ya, salam kenal teman-teman. Hari ini saya akan berbagi tema Disability Theology, Dismantling Ableism. Teman-teman, saya nih pakai bajunya baju pantai ya. Lagian ngapain coba? Saya pakai baju pantai di gunung. Gak gampang ya. Tapi saya memakai baju ini sebenarnya dengan sadar. Saya ingin teman-teman melihat kira-kira tubuh saya ada sesuatu yang berbedakah? Ada yang berbeda? Ada? Apa? Kaki? Kenapa kaki? Beda size. Yang satu besar, yang satu kecil. Ya kan? Saya yakin di sini adik-adik kelas saya, kebetulan ada Leo, ada namamu siapa dek? Fanny, Leo, Fanny dan Ramos. Mungkin waktu dulu kuliah tidak pernah notice. Pernah nggak Leo tahu bahwa kaki saya beda kecil sebelah? Pernah nggak, Kak Leo? Enggak ya? This is my disability story. Ada waktu di dalam hidup saya ingin sekali menutupi keadaan atau perbedaan fisik. Jadi tidak mau ada orang lain tahu bahwa ternyata saya memiliki fisik yang berbeda. Ini sejak kecil, karena memang sejak kecil saya tidak pernah diberi informasi oleh orang tua kenapa saya terlahir dengan fisik yang berbeda. Kaki saya besar sebelah. Dan saya selalu menjadi objek penglihatan ketika memakai celana pendek atau memakai rok pendek. Banyak orang yang melihat saya dari atas sampai bawah, biasa aja kali. Ya, benar gak? Siapa di sini yang selalu yang pernah dilihat dari atas kepala sampai kaki? Rasanya gimana sih? Enak gak? Risih kan? Dan saya selalu mengalami itu, teman-teman. Bayangin, dari kecil sampai besar. Makanya kenapa saya berusaha untuk menutupi keadaan fisik ini. Nah, ketertarikan saya pada teologi disabilitas pertama-tama memang karena saya sudah sudah ditransformasi oleh teologi disabilitas, dan juga karena memang saya terlahir dengan disabilitas dan juga punya seorang adik tuli, dan adik saya ini beranggota jemaat di GKI Pinangsia. Sebenarnya saya bukan dari GKI, teman-teman, saya dari GPIB. Tetapi adik saya yang tuli itu pada akhirnya pindah ke GKI karena di GKI ada komunitas tuli. Siapa di sini teman-teman yang gerejanya punya komunitas tersendiri? Komunitas yang disabilitas, ada nggak? Belum ada? Teman-teman yang dikelompokkan tersendiri belum ada ya? Belum ada ya? Nah, kalau di GKI Pinangsia ada, mereka punya komunitas tuli sehingga adik saya pada akhirnya pindah ke sana. Teman-teman, nyaman nggak dengar cerita tentang disabilitas ini? Ada yang tidak nyaman? Yang sudah mulai unsettled?
Justru pengen tahu ya. Ya, boleh. Belum. Sebelumnya. Ya, teman-teman, saya ingin menunjukkan, teman-teman tahu ya di sini jenis-jenis disabilitas itu apa saja sih? Kenapa tadi saya ingin menunjukkan pada teman-teman melalui pakaian ini? Karena ternyata disabilitas itu ada yang disabilitas terlihat, ya seperti kalau saya memakai baju ini, terus ada kelihatan, ya kan? Tetapi juga ada disabilitas yang tidak terlihat. Disabilitas yang tidak terlihat itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya? Mental, betul sekali. Gangguan kesehatan mental, kelihatannya nggak ada apa-apa sama orang ini, tapi ternyata dia punya disabilitas yang tidak terlihat. Lalu juga orang tuli. Orang tuli itu kelihatannya biasa saja kalau dari luar, tapi ternyata ketika dia ngomong, barulah teman-teman sadar bahwa orang ini ternyata tuli atau tidak bisa mendengar, dan ketika dia berbicara maka suaranya sedikit berbeda. Nah, jadi ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, orang-orang dengan retardasi mental, orang-orang autis itu masuk dalam jenis ini ya, disabilitas intelektual. Dan disabilitas mental, disabilitas yang terlihat, yang bisa dengan gamblang kita lihat, dan juga ada disabilitas yang tidak terlihat. Selanjutnya. Nah, teman-teman, saya ingin berbagi. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang dengan disabilitas, biasanya istilah yang kalian pakai apa sih? Untuk diterapkan pada mereka. Yang paling umum kita pakai. Cacat. Bahasa yang inklusif atau tidak? Hah? Kenapa tidak inklusif? Kenapa kita kasar? Iya, kenapa cacat itu kasar? Seperti benda, betul sekali. Ciptaan Tuhan seperti benda kah? Ketika kita menggunakan kata cacat kepada manusia, artinya kita sedang mendehumanisasi ya. Ketinggian gak tuh? Ketinggian ya. Ketika kita menggunakan kata cacat, artinya kita menjadikan manusia itu seperti benda, seperti objek. Padahal kalau teman-teman baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ada boleh yang kita tolong baca? Ada yang pegang Alkitab? Boleh tolong dibacain? Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 isinya seperti apa ya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kedengeran? Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Kira-kira kalau manusia yang terlahir berbeda seperti saya, dan saya melihat Allah itu seperti Allah yang disabilitas, teman-teman terima nggak? Hah? Nggak terima? Kenapa? Kenapa nggak terima? Saya di sini memang mau membuat teman-teman unsettled. Karena teman-teman selalu mendapat gambaran Allah yang apa? Yang sempurna kan?
Kalau saya menunjukkan Allah yang juga menciptakan kita ini image. Saya dan teman ya, siapa namamu? Ya, Eka. Saya dan Eka diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, menurut image-nya. Artinya Tuhan juga adalah Tuhan yang disabel. Bisa terima? Bisa. Kenapa bisa? Karena gini, kalau misalnya kita mendefinisikan disabilitas itu sebagai sebuah ketidakmampuan, ya berarti orang itu bebas mendefinisikan. Jadi nggak ada yang bisa pasti mendefinisikan. Misalnya yang disabilitas itu, terus mereka mendefinisikan saya diciptakan misalnya itu terserah mereka. Jadi kalau mereka mendefinisikan Gak apa-apa ya. Kalau ada yang gak setuju, ada yang tidak setuju. Tuhan baik gak Tuhan menciptakan manusia? Menurut kejadian tadi itu baik kan? Artinya saya dan Eka diciptakan baik atau tidak baik? Baik. Tapi kenapa kita kadang-kadang gagap ya ketika berhadapan dengan orang-orang dengan disabilitas? Yang sering ditemui apa? Yang biasa kita lakukan melihat dari atas sampai bawah kan? Padahal biasa aja nggak? Baik nggak kita ini? Kenapa jadi objek penglihatan? Istilah normal dan tidak normal. Ini persoalan juga ketika kita membicarakan tentang disabilitas. Apakah kamu, Eka, kamu merasa dirimu normal atau tidak, Eka? Ya kalau saya merasa ya kalau disabilitas berarti tidak normal. Tidak normal. Kamu bisa berpikir. Jadi teman-teman, persoalan normal dan abnormal ini yang sedang saya usahakan untuk teman-teman berpikir ulang, ya. Karena tidak semua kita ini ada di dunia yang serba bias, serba dua, memisahkan orang yang normal dan yang tidak normal. Padahal orang dengan disabilitas ya begitu saja. Saya terlahir seperti ini, Eka terlahir buta, itu adalah sesuatu yang juga bagian dari anugerah dari Tuhan. Jadi ketika kita membicarakan pengalaman disabilitas, sebenarnya itu adalah pengalaman Tuhan yang sangat manusiawi, ya. Pengalaman di mana Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus, Dia datang menjadi manusia, memasuki kerapuhan. Artinya, Tuhan yang adalah sempurna itu bersedia menjadi manusia yang rapuh. Nah, inilah tanda di mana Tuhan sebenarnya juga adalah Tuhan yang memasuki kerapuhan manusia. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang dengan disabilitas, kita sebenarnya menjumpai kerapuhan manusia yang juga tercermin di dalam diri kita sendiri. Teman-teman pernah nggak menjumpai masa-masa di mana teman-teman rapuh? Dengan tanda petik kenormalan kalian. Pernah nggak? Artinya kita adalah pribadi yang rapuh juga, dan pada satu titik kita juga adalah pribadi yang disabel. Mau mengakui itu? Gak ya, susah ya? Oke, gak apa-apa, boleh next selanjutnya. Jadi ini
Stigma-stigma yang seringkali dilekatkan pada orang-orang dengan disabilitas. Kita selalu membuat stigma ini dan menganggap orang dengan disabilitas adalah orang yang dosa, adalah orang yang kemasukan roh jahat, adalah orang yang kurang beriman. Ini adalah dosa keturunan, orang tuanya atau nenek moyangnya, atau siapa yang di atas sana melakukan kesalahan sehingga anaknya pada akhirnya mengalami disabilitas. Nah, boleh selanjutnya. Kita perlu belajar untuk melihat, karena ini biasanya kita temukan juga di dalam Alkitab. Ya kan? Pernah nggak teman-teman baca Alkitab dan melihat bahwa orang-orang dengan disabilitas itu terjadi karena itu tadi, karena kerasukan dosa, kerasukan setan. Pernah bacaannya di mana? Di Alkitab. Pernah baca Alkitab kan? Pernah baca Alkitab? Pernah menemukan kisah-kisah Yesus menyembuhkan orang? Di mana? Ya, kita akan membaca Alkitab, boleh? Teks-teks ini, saya ingin teman-teman membagi diri di dalam kelompok. Sudah ada kelompoknya kan ya? Nah, teman-teman silakan baca teks-teks ini, Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, Markus 10 ayat 46 sampai 52, Markus 2 ayat 1 sampai 12, Lukas 17 ayat 11 sampai 19, Markus 5 25 34, Lukas 8 ayat 26 sampai 39 dengan panduannya seperti ini sebelumnya. Ketika kita membaca Alkitab, membaca teks-teks tersebut, kita perlu melihat dengan jernih sebenarnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya apakah ada bukti bahwa para penulis Alkitab adalah orang yang mengalami disabilitas? Apakah ada bukti bahwa para penulis Alkitab memahami apa itu disabilitas? Apakah ada bukti bahwa para penulis Alkitab secara aktif telah mendengarkan narasi hidup orang dengan disabilitas? Apakah ada bukti bahwa para penulis Alkitab memahami penderitaan karena stigma dan kesulitan-kesulitan orang dengan disabilitas? Apakah ada bukti bahwa para penulis Alkitab menemukan karunia-karunia dan sumbangsih orang dengan disabilitas bagi komunitas mereka? Apakah ada bukti bahwa para penulis Alkitab dengan sengaja belajar dari orang dengan disabilitas? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan panduan bagi teman-teman untuk memikirkan ulang kembali teks-teks Alkitab yang sering dipakai untuk melegitimasi, untuk membenarkan pengelompokan atau pembedaan terhadap orang-orang dengan disabilitas. Boleh bergabung dengan kelompoknya dan teman-teman nanti membaca dan memikirkan ulang kira-kira teks ini berbicara tentang apa ya. Lalu nanti kita sharing bersama. Oke? Bisa mulai? Silakan dimulai dan membaca teks-teks Alkitab. We read the Bible, this Bible, John chapter 9. Satu-satu. Satu kelompok, satu teks. Oke? Nanti boleh dipilih berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 kelompok. Oh, kelompoknya ada 10 ya? Ya udah nanti pilih aja. Tes. Ya.
ada beberapa kelompok yang sepertinya fasilitnya sedang bertugas. Jadi saya dengan mohon kesadaran yang fasilitnya ada 2, mungkin bisa salah satu bantuin di kelompok yang lain dulu ya. Kelompoknya Kak Leo ya? Kehilangan Kak Leo ya? Ada? Kak Leonya ada? Oh ada Steven, aman. Ini kelompoknya Hilkia ya? Oh David gak ada. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Salah satu bisa bantuin sana. Terus kelompok berapa lagi yang kehilangan? Kelompok berapa? 8. Kelompok 8. Kelompok 8. Oke, kelompok 8. Anggi atau Stefani bisa bantu. Stefani bisa bantu bisa. Yang nggak ada fasilitator itu? Ini nggak ada fasilitator. Oh gitu. Bentar, di sini gua atur. Ya. Nah, jadi teman-teman, untuk panduannya kita coba menggunakan empathetic imagination, imajinasi yang berempati. Jadi membaca Alkitab itu bukan dengan ukuran kita sebagai orang yang so-called normal, ya, tetapi bagaimana Alkitab itu kita baca dari pengalaman orang dengan disabilitas itu sendiri. Ya, jadi Kalau boleh sampai sih. jadi bagaimana melihat atau membaca teks itu bukan dengan pandangan atau norma yang biasanya kita pakai. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, jadi namanya model fenomenologis ini membantu supaya kita tidak membaca Alkitab dengan norma yang biasa kita pegang. Ya. Bisa paham atau ada yang ingin bertanya? Kenapa? Jadi gini, biasanya kita membaca Alkitab dengan sudut pandang siapa? Sudut pandang kita. Pernah nggak kita membaca dari sudut pandang misalkan orang buta atau orang tuli? Paham? Misalkan ketika kita melihat atau menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang maha melihat. Bagaimana orang buta melihat tidak bisa memahami Tuhan itu melihat kalau dia tidak pernah melihat? Paham maksudnya? Jadi bukan sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang mereka dengan disabilitas membaca Alkitab. Nah, ini model fenomenologis. Nah, teman-teman silakan nanti membaca teks-teks yang sudah ditulis dan kira-kira bagaimana sih ketika kita membaca dengan imajinasi yang berempati. Oke? Sudah ketemu teks Alkitabnya? Ya ya. Sip. Itu bercerita tentang Tuhan Yesus yang datang ke itu, terus dia ketemu, bukan dia sih, maksudnya ada orang namanya Bartimeus, itu seorang pengemis buta dan dia itu memanggil Yesus. Setelah itu di situ misalnya ini si buta ini ngapain manggil? Enggak kok. Ini yang Lukas 8. Di orang-orang di sekitar Yesus ini dia bilang ngapain si buta manggil si Yesus? Karena apa 13 membahas orang dari Oleh yang keras sadar ternyata ada yang manggil dia. iya yang babi. Terus habis gitu banyak lah. Ini orang-orang di situ si X ini untuk tidak ketemu Yesus. kopi jurang. Yesus itu sadar itu Yesus si minta tolong supaya untuk bisa dan Yesus terus Yesus berkala terus dari pandangannya orang-orang yang pertama dulu mereka
mereka tidak menerima dengan responnya itu. Mereka bilang manggil lagi ya, mereka Pandangan teman-teman gimana? Bukan pandangan pandangan kita ya. ya, pandangan teman-teman. Kami dari Silakan. Mereka tidak mengenal apa itu disabilitas. Oke. Masyarakat itu melakukan disabilitas dengan cara yang Oke, orang dengan disabilitas dianggap orang yang berdosa pada saat itu. Saat ini enggak. Sekarang ini udah berkurang, bener nih. Ya, oke. Terus ada lagi sharing bersama teman-teman yang lain. Itu aja. Benar. Yang lain ada yang mau nambah? Sama? Tidak ada yang mau nambahin? Oke. Iya. 9 orang yang lain. Silakan. Yang mana ini? Tapi kan ada 9 berdiri, yang satu masih sekolah di sini. 9 nggak ada, 1 yang kembali. Itu diskusi kami tadi itu mungkin kalau yang bisa kita tahu itu para penulis Alkitab mungkin tahu dan orang-orang di sekitar yang di sekitar orang disabilitas ini tahu tentang penderitaan atau stigma atau kesulitan dengan orang dengan disabilitas ini, tapi Saya boleh. mungkin nggak semuanya itu memahami. Oke. Tidak semua orang memahami apa itu disabilitas. Tidak berempati. Oke. Thank you. Ada lagi? Yang sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Teks Alkitab Kesimpulan aja. kalian diskusikan, silakan di-sharingkan hasil diskusinya yang bagaimana. Ini kalau lihat Tes. Kok sama aku bisa ya? Kalau ini aku boleh ngomong sedikit. Kalau Teksnya apa teksnya? teksnya yang ini. Lukas 17 ya. Ya. Ayat 11. Garis besarnya tentang apa? Garis besarnya itu kalau untuk pertanyaan yang nomor 1 itu dilihatnya itu bukan sebagai orang disabilitas, tetapi orang sakit sama kutukan. Jadi menganggapnya itu mereka belum memahami apa itu konsep disabilitas. Jadi mereka anggap mungkin itu sakit, mungkin itu curse, Kutuk. Kalau untuk pertanyaan nomor 2 itu kan Nggak usah satu persatu. Kalian hasil diskusi diskusi ini belum selesai. Iya. Garis besarnya itu bagaimana? Ya, boleh. Mungkin pertama dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini yang kelompok kami pahami adalah terkait dengan
orang kusta yang datang ke Yesus untuk minta kesembuhan. Yang kemudian orang kusta itu diminta Yesus untuk ke imam, untuk imam zaman dahulu itu, dan ternyata yang kembali ke Yesus hanya 1 orang dari 10 orang. Jadi 9-nya itu tidak kembali. Nah, yang pertama tadi yang dikatakan Niko bahwasanya dalam konteks perikop ini mereka tidak mengenal namanya disabilitas, belum mengenal disabilitas. Mungkin dari latar budayanya ataupun lingkungan di zaman dahulu atau bagaimana. Dan kami berkesimpulan atau melihat dari sudut pandang penulis, melihatnya sebagai yaitu hukuman dari Tuhan. Penyakit itu adalah hukuman dari Tuhan. Dan mereka minta kesembuhan itu karena mereka menganggap dirinya berdosa. Terus yang terakhir adalah tadi kami berkesimpulan ini konteksnya itu dalam perikop ini tidak lengkap, belum lengkap. Mungkin harus dilihat dari perikop yang lain atau Injil yang lain. Dan kami menilainya ini terkait dengan keimanan daripada orang yang sakit itu, belum ke arah yang disabilitas secara utuh. Itu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kelompok masih beranggapan bahwa orang dengan disabilitas ini disamakan dengan penyakit dan kutukan ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Yang di sana dulu ya. Ya, kami dari kelompok 5 ya. Jadi kami tadi sama kayak kelompok tadi barusan kita baca Lukas 17 tentang seorang kusta. Lalu di nomor pertama kita bilang apakah bahwa kita bahwa penulisnya kita mengalami yang ada karena buktinya orang kusta itu mengerti dari sosial itu mereka bahwa mereka sadar bahwa mereka itu berbeda. Oke. Lalu apakah penulisnya kita memahami? Iya. Kalau penulis dari sudut kami penulis paham bahwa adanya disabilitas kan juga kita melihat dari sudut pandang penulis yang latar belakangnya adalah seorang kakek. Dia memahami bahwa ini ini suatu disabilitas yang kayak orang yang istilahnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terus nomor 3 karena membaca karena harus memahami penderitaan disabilitas ya karena kan mereka dijauhi dan Yesus juga menyuruh mereka untuk imam itu memberikan bahwa imam kan menjauhi mereka gitu dan Yesus supaya mereka bahwa ketika disuruh mereka harus sembuh. Oke, sudah? Terima kasih. Jadi penulis Alkitab memahami tentang apa itu disabilitas ya. Terima kasih. Untuk yang lain, perempuan ya, biar terwakili, hanya laki-laki aja yang bicara. Silakan ya. Oke. Teksnya apa, garis besar, lalu pandangan kelompok seperti apa? Terima kasih, kami dari kelompok 10 membaca dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang 10 orang kusta. Nah, di sini di Injil Lukas Yesus memberikan gambaran bahwa iya, teman-teman boleh saling memerhatikan. Sip, makasih. Yesus sangat memedulikan orang kusta, mereka disembuhkan, lalu relasi dengan masyarakat itu dipulihkan. Kita lihat sebelumnya ayat 12 kan menceritakan bahwa mereka menjauh dari kerumunan, mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, itu kan menunjukkan bahwa
mereka termasuk kelompok Dimarginalkan. Oke, good. Nah, itu juga menggambarkan bahwa Lukas ini sudah memahami bahwa di sini ada disabilitas. Kemudian juga kami melihat perkembangan dari orang Samaria yang termasuk orang Kristen. Terus kami hanya satu orang yang memuliakan Tuhan Allah, orang Indonesia. Yang sebelah orang lainnya itu Lalu, pandangan kelompok terkait teks ini gimana? Gak apa-apa. Kalau kalian menempatkan diri sebagai orang kusta, sangat senang karena sudah diterima. Oke. Thank you. Ya, teman-teman, terima kasih. Ini karena hujan, kita skip dulu untuk kelompok-kelompok yang belum selesai ini ya, belum selesai. Waduh, ya nggak cukup aku ini. Ya, teman-teman boleh pakai mantel atau pakai payungnya. Dari percakapan teman-teman adalah ketika membaca teks Alkitab masih dianggap cara membaca Alkitabnya masih dengan lensa normal. Ya, karena tadi masih ada anggapan yang mengatakan bahwa orang sakit itu ada yang tadi kelompok berapa ya? Yang mengatakan dia orang yang sakit kusta itu dia sakit karena kutukan. Kelompoknya siapa? Kelompokmu ya? Nah, kelompoknya. Nah, ini adalah cara membaca dengan lensa normal, teman-teman. Lensa yang biasa kita pakai ketika kita membaca Alkitab. Namanya normate. Oh, ada di belakang. Ini dia. Sorry. Ini membaca Alkitab dengan lensa normal itu masih menggunakan pandangan bahwa orang dengan disabilitas atau disabilitas itu disebabkan oleh dosa, disabilitas adalah bentuk hukuman Tuhan, disabilitas harus disembuhkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang disabilitas harus disembuhkan? Menurut teman-teman, orang dengan disabilitas harus disembuhkankah? Ya? Tidak? Ada yang bilang iya? Kalau bisa. Itu menggunakan lensa siapa? Menggunakan mata siapa? Maksudnya menggunakan perspektif atau sudut pandang siapa? Orang normal. Ya, betul sekali. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa pengalaman disabilitas sebenarnya adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Kita di sini perlu belajar untuk melihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Sebenarnya tadi kan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan ciptaannya, dan semuanya itu baik, ya kan? Jadi konsep baik atau keindahan atas ciptaan Tuhan, teman-teman, itu harusnya dilihat sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi keindahan itu
bukan hasil dari apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi sebenarnya keindahan itu adalah Allah sendiri yang memberikannya. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan orang-orang dengan disabilitas, yang biasanya kita lakukan kan melihat mereka malang, ya nggak? Kok malang sekali sih dia? Atau kita melihat mereka sebagai ciptaan yang tidak indah, benar gak? Apalagi kalau sudah mengeluarkan suara-suara berisik. Biasanya kita kalau bertemu dengan peristiwa seperti itu, apa yang kita lakukan? Berisik banget, ganggu gitu kan? Mengganggu sekali atau nggak? Diam. Tapi bisa nggak dia diam? Enggak kan? Karena memang begitulah keadaannya. Nah, jadi kita biasanya melihat dengan lensa normal, melihat ciptaan Tuhan itu dengan keindahan yang disebut sebagai keindahan yang menggiurkan. Tapi sebenarnya ada keindahan yang sejati, yang menurut Kejadian 1 tadi, Tuhan sendiri yang melihat bahwa ciptaannya itu, ciptaannya apa? Baik. Jadi siapa yang bilang kalau orang dengan disabilitas itu ciptaan Tuhan yang tidak baik? Siapa yang bilang? Siapa? Siapa yang bilang? Yang pasti bukan Tuhan ya, karena dia melihat bahwa ciptaannya itu sangat baik. Entah itu orang-orang dengan disabilitas atau tidak. Nah, sebenarnya problem kita adalah tentang ableism. Tahu apa itu ableism? Iya, orang harus bisa. What is ableism, teman-teman? Halo? What is ableism? Ableism itu menurut definisi, dia itu adalah privileging of non-disabled bodies and mind. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman punya privilege karena teman-teman tidak. Halo? Ya, saya selesaikan dulu sampai ini, nanti baru sambung lagi ya. Oke. Siap. Intermezzo, oke. Sebelah sini. Sebelah kiri saya. Ya, teman-teman yang mau pindah ke sebelah sini boleh. Karena sudah ada matras. Oke, terima kasih. Oke. Sudah kembali? Oke ya. Jadi teman-teman, sebenarnya akar permasalahan dari kenapa ada orang yang membaca dengan lensa normal tadi, persoalannya adalah kita punya kecenderungan untuk melihat orang dengan disabilitas atau pribadi dengan disabilitas menggunakan kemampuan kita, berdasarkan kemampuan kita, atau yang disebut ableism. Ableism itu adalah diskriminasi berdasarkan karena kita merasa kita punya privilege, ya, privilege karena tubuh dan minds kita ini kita anggap tidak punya masalah, lalu kita menggunakan privilege itu untuk menilai orang yang tidak punya privilege yang sama sebagai pribadi yang less, yang kurang gitu ya, sehingga orang dengan disabilitas itu dianggap sebagai kurang manusia, karena kita melihat mereka itu dengan lensa ableism tadi. Ya, jadi
Jadi ini adalah persoalan mengapa kita melihat mereka orang-orang dengan disabilitas itu tidak sama. Kita menganggapnya tidak sama seperti kita. Nah, siapa di sini yang pernah bully orang dengan melihat orang buta terus kita bully, kita katain dia, atau kita melakukan mereka dengan perbuatan berbeda. Nah, itu masuk dalam ableism, ya, karena dia kita anggap kurang dari manusia. Nah, jadi saya di sini ingin membuat teman-teman berpikir ulang. Saya ingin membuat teman-teman unsettle seperti sekarang, ya. Kan karena hujan, ya, ini tanda alam juga yang perlu kita masih ada hujan. Tapi ternyata kita unsettle, kan? Karena harus pindah dari tempat sana ke tempat sini. Dan kita harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru, lalu harus menambah matras dan lain sebagainya. Membuat teman-teman unsettle terkait disabilitas juga adalah tujuan saya. Kenapa? Karena seringkali kita melihat, seringkali kita berhadapan dengan atau dipaparkan dengan teologi-teologi yang itu tadi, teologi normal, ya, teologi yang bias, yang dibiasakan melihat orang dengan disabilitas itu sebagai dosa, sebagai karma, sebagai hukuman daripada Tuhan. Tetapi saya kembali mengajak teman-teman untuk melihat apakah memang mereka adalah bagian dari keberadaan mereka adalah hukuman dari Tuhan. Ternyata tidak, karena ternyata di dalam teks Alkitab sendiri pun mengatakan bahwa yang diciptakan Tuhan itu adalah baik adanya dan sesuai dengan image-nya. Maka kalau saya sebagai pribadi dengan disabilitas melihat Tuhan juga adalah Tuhan yang disabilitas, itu sah-sah saja. Ya, mengapa kita boleh melihat Tuhan sebagai Tuhan yang sempurna? Karena kita memakai image kita yang kita anggap sempurna, sedangkan kita tidak boleh memberi kesempatan kepada mereka yang dengan disabilitas melihat Tuhan yang juga buta misalkan. Ya, Kak. Saya membuat teman-teman unsettle. Sudah cukup? Oke. Jadi ableism itu ada kategori-kategorinya. Kategori yang pertama adalah individual ableism. Individual ableism ini adalah sikap individu-individu yang menentukan value orang yang dengan disabilitas, sehingga melihat disabilitas itu sebagai tragedi, sebagai bencana, sehingga ketika kita merespons atau berhadapan dengan mereka, kita jatuh belas kasihan. Nah, ini adalah kategori ableism, individual ableism. Nah, jadi ketika kita bahkan menggunakan kata atau istilah cacat, ini sebenarnya masuk dalam kategori individual ableism. Makanya sekarang teman-teman yang sudah tercerahkan dengan teologi disabilitas ini, maka kita belajar untuk tidak lagi menggunakan bahasa atau kata-kata yang kita anggap enggak kok, kita kan saya kan sebenarnya ini berbelas kasihan, sebenarnya saya pengen mengangkat harkat dan martabatnya mereka. Tunggu dulu. Jangan-jangan ini masuk dalam kategori individual ableism tadi, karena kita menganggap diri kita punya privilege gitu ya untuk menilai atau untuk memberikan value kepada mereka. Siapa yang punya hak untuk memberikan value terhadap diri kita? Diri kita sendiri, kan? Bukan orang lain. Yang memberi value kepada diri kita sendiri, bahkan kita tidak suka dinilai, ya kan? Kita tidak mau dianggap A, B, C oleh orang lain. Maka jangan juga memberi value kepada orang yang kita anggap itu tadi less than human. Karena kita ternyata punya kecenderungan ableism tadi. Lalu yang kedua adalah cultural ableism. Ini adalah sudut pandang
di mana individu-individu yang tadi sudah berkumpul menjadi komunal, menjadi banyak, akhirnya mereka melihat atau menganggap penyandang disabilitas ini sama berharganya, tidak sama berharganya dengan warga non-disabilitas. Contohnya, kalau kita menganggap cara komunikasi itu hanya satu, yaitu berbicara. Lalu orang yang punya retardasi mental, gangguan mental, yang tidak bisa berkomunikasi, kita anggap bahwa dia tidak mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Kata siapa? Kita hanya punya satu pandangan bahwa komunikasi, satu cara komunikasi yaitu adalah berbicara. Tapi bagaimana mereka berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Menurut kalian bisa nggak? Dengan cara apa? Batin. Ya, karena dengan demikian kita membatasi Tuhan, ya, kita meletakkan Tuhan pada satu kotak tertentu bahwa Tuhan hanya mampu berkomunikasi seperti ini, seperti cara kita berkomunikasi. Dan kemudian kita tidak memberi Tuhan yang maha besar itu, ya, kita tidak melihat dia pun mampu berkomunikasi dengan teman-teman yang menyandang disabilitas. Lalu yang cultural ini kemudian menjadi sistemik. Sistemik ini ketika sudah kemudian menjadi formalized, ya, melalui policy, melalui regulasi. Misalkan gini, ketika di gereja diadakan disability ministry, kenapa harus dipisah? Kenapa mereka tidak boleh beribadah bersama dengan kita? Karena kita menggunakan ableism tadi. Menggunakan individual ableism tadi, kalau ada orang dengan disabilitas teriak-teriak, kayak gitu. Yang kita lakukan apa? Gak nyaman kan? Yang kita harapkan ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang tenang, ibadah yang khusyuk, yang membuat kita nyaman. Sedangkan mereka yang ingin datang beribadah bersama-sama tidak punya ruang, tidak punya tempat, sehingga cara satu-satunya yang memungkinkan bagi gereja adalah memisahkan mereka dengan disabilitas, dengan ministry mereka sendiri, sehingga mereka tereksklud lagi, ya, termarginalkan lagi. Tadi ada kelompok yang bilang ini adalah kelompok yang dimarginalkan. Betul sekali. Mereka adalah kelompok yang sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kita menutup mata dan membiarkan, ya, mereka ada di pinggiran, ada di garis-garis margin. Dan yang keempat adalah internalized ableism. Internalized ableism ini refers to thoughts and feelings of many people with disability who may feel like a burden. Jadi orang dengan disabilitas kemudian menginternalisasi dirinya sendiri, ya, internalisasi bahwa karena saya memakai kursi roda, saya kayaknya nggak bisa deh pergi ke acara camp ini. Karena apa? Tidak ada aksesnya. Saya nanti bisa menyusahkan orang lain. Ini adalah internalized ableism. Lalu, karena saya buta, saya nggak bisa main itu tadi, apa? Panahan tadi. Padahal semua orang punya kapabilitas untuk bermain panahan nggak? Bisa aja. Tapi karena kita sudah menginternalisasi, nanti saya bakalan nyusahin gitu ya. Nanti teman-teman jadi kelamaan waktunya. Ini adalah perasaan-perasaan yang dimiliki oleh orang-orang dengan disabilitas, dan dia menganggap dia tidak mampu, ya, atau bahkan menyusahkan orang lain. Nah, lalu
sebenarnya persoalan dengan disabilitas ini tuh sebenarnya adalah kurangnya akses. Kita di gereja, siapa di sini teman-teman yang gerejanya sudah punya akses untuk orang-orang tuli yang ada bahasa isyaratnya? Ada 1, 2. Yang lain ini ada berapa orang? Cuma 2 orang doang. Ada di sini gereja yang sudah punya akses Alkitab dengan Braille? No. Ada gereja atau lingkungan kalian, ya? Saya menggunakan gereja karena ini kan anak-anak gereja ya, anak-anak Tuhan. Tapi bisa juga secara umum ya, di sekolah, di kampus, di tempat-tempat umum yang kalian jumpai, perhatikan deh. Ini kita udah punya awareness ya bersama-sama. Perhatikan, ada nggak jalan akses untuk orang kursi roda dengan kursi roda? Ada nggak mimbar di gereja yang punya akses untuk orang kursi roda? Nggak ada ya, tinggi semua, menjulang tinggi sampai mau menuju ke surga. Semuanya pakai tangga, ada hierarkinya. Nah, ini sebenarnya soal aksesibilitas. Kenapa ruang-ruang umum, ruang-ruang publik seperti gereja salah satunya ternyata tidak punya aksesibilitas? Karena apa? Yaitu tadi ableism. Kita memakai privilege kita sebagai orang yang nggak memikirkan bagaimana orang dengan ketulian, bagaimana orang dengan kebutaan, bagaimana orang dengan kursi roda bisa punya akses untuk bisa mendapatkan sama-sama fasilitas yang sama. Ya kan? Kepikiran nggak kalian? Jadi kita ketimbang melihat orang dengan disabilitas itu sebagai ini saya poin yang pertama ya, promote accessibility for people with diverse access should not be considered alternative. Jadi ini bukan alternatif supaya ada orang dengan disabilitas itu bisa bergabung pada kita. Bukan itu. Ini harusnya jadi norma. Harusnya jadi kesadaran bersama bagi kita semua untuk membuat lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang punya akses, yang bisa diakses oleh mereka. Gitu ya. Jadi bukan alternatif, tetapi itu juga adalah sebagai hal yang seharusnya kita siapkan. Jadi teman-teman, ada 15% warga dunia hidup dengan disabilitas. 15% warga dunia. Artinya ada banyak sekali ya. Ya banyak sih, tapi tetap ternyata mereka adalah kaum minoritas. Nah jadi sekalipun mereka ini adalah secara general populasinya kecil, aksesibilitas itu adalah hal yang penting sekali. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri kan juga mengatakan ya bahwa kita perlu mengakomodir siapapun. Tuhan Yesus sendiri kan pernah mengatakan lebih baik menolong satu domba yang tersesat daripada 99 domba yang sudah ada. Kita akomodasi juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri adalah, apakah are we accessible? Teman-teman merasa nggak teman-teman sudah cukup akses kepada mereka? Are we accessible? How are we accessible? In what ways are we accessible? How is this space, ruangan ini? How is this space atau space yang kita punya di lingkungan keluarga maupun di gereja itu accessible? How can we become more accessible? Nah ini tadi kan dalam teks Alkitab kita, kebanyakan teks tersebut menceritakan tentang Yesus yang memulihkan.
memulihkan orang-orang yang sakit itu. Ableist, ya, ableist itu adalah orang yang yang punya paham ableism. Ableist itu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada non-disabled itu lebih much better than disabled. Jadi orang-orang yang berpikir ableism ini menganggap bahwa lebih baik orang itu sembuh. Tapi coba teman-teman bertanya kepada mereka, apakah mereka ingin sembuh? Sembuh dalam hal apa? Sembuh yang seperti apa? Jangan sampai kita datang kepada orang, kasihannya kamu mau nggak saya doain supaya kamu sembuh? Saya dapat penglihatan dari Tuhan bahwa saya harus mendoakan kamu supaya kamu sembuh. Ini adalah orang-orang yang punya ableism tadi ya, orang-orang yang merasa dirinya bahwa non-disabled itu much better than disabled. Ketimbang berdoa bahwa mereka harus sembuh, teman-teman, baik orang-orang dengan disabilitas ataupun tidak, memang mungkin ada, kayak saya cerita ya, pengalaman saya pribadi, pernah ada waktu di masa hidup saya pengen sekali punya tubuh yang saya anggap normal. Tetapi healing bagi saya, saat ini ketika saya berbicara tentang healing, bukan lagi terkait apakah saya punya kaki yang sama size-nya, tetapi adalah healing bagi saya adalah ketika saya menerima diri saya apa adanya. Itu adalah healing. Ya, bukan healing yang hey kamu akan jadi bisa melihat lagi, hey kamu akan mendengar lagi, atau hey kamu akan berhenti atau tidak autis lagi. Bukan seperti itu. Tapi healing dalam hal ini adalah bahwa saya merasa bahwa saya adalah pribadi yang sama indahnya. Saya adalah juga pribadi yang diciptakan menurut image, menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, bukan healing yang orang dengan disabilitas melayani di gereja. Boleh, siapa bilang tidak boleh? Kepikiran di dalam kamera nanti gua ambil ternyata masih ada. Iya, berarti cuma satu kan. Kirain dua. Tapi bagaimana cara mereka melayani? Biasanya ya udah yang bagian sapa jemaat aja gitu kan. Boleh nggak mereka misalkan membaca Alkitab dengan Braille? Boleh. Bolehkah mereka menyanyi dengan sign language? Boleh. Bolehkah mereka hadir di dalam ibadah dengan cara bagaimana mereka bisa melayani? Boleh ya. Kalau teriak-teriak boleh. Ada yang terganggu? Ada, ableist. Karena dianggap ibadah itu adalah ibadah yang sempurna tadi. Nah, tetapi kemudian gini, saya ingin menawarkan satu sudut pandang yang baru, yang mungkin teman-teman apaan nih gitu ya, unsettled. Ibadah boleh messy ya. Saya punya tokoh yang saya kagumi, Mike Iaconelli. Dia menulis buku Messy Spirituality. Jadi saya membayangkan ibadah kita itu adalah ibadah yang messy, ibadah yang kacau balau gitu ya, yang memungkinkan semua orang hadir di sana tanpa memarginalkan atau tanpa meminggirkan orang-orang dengan disabilitas, dan membiarkan mereka hidup, bahkan membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri, membiarkan mereka berekspresi sama seperti kita mengekspresikan diri gitu ya di dalam beribadah. Ini adalah model ibadah yang mungkin belum pernah kita temui gitu ya, tapi semoga suatu saat
ketika teman-teman berhadapan dengan orang-orang disabilitas, teman-teman tidak lagi kaku gitu ya, atau teman-teman tidak lagi menganggap bahwa model peribadahan itu hanya satu. Buktinya apa? Kalau misalkan teman-teman memakai satu ayat Alkitab sebagai pembenaran, saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa satu teks Alkitab itu juga bisa dibaca oleh banyak sudut pandang. Ternyata satu teks Alkitab tidak hanya bisa diinterpretasi atau ditafsirkan hanya dari satu sudut pandang saja, sehingga ada banyak sekali cara membaca Alkitab, gitu ya, sehingga tidak bisa dibenarkan 100% bahwa ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang tenang, yang syahdu. Ternyata ada juga model peribadahan yang messy, tetapi toh pun tidak mengurangi kehikmatan bahwa Tuhan pun ada di sana. Ya nggak? Siapa yang mau mengotakkan Tuhan bahwa Tuhan hanya ada di model peribadahan yang biasanya kita lakukan? Itu adalah orang ebelis namanya. Orang ebelis yang menganggap bahwa Tuhan hanya ada pada satu kotak tertentu. Dan semoga teman-teman melalui materi ini yang sudah merasa unsettled, ya, yang sudah merasa bahwa oh iya ya, ternyata di kehidupan bergereja kita, ministerial kita, di dalam youth community kita menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang normal gitu ya, tapi tanpa kita sadari bahwa ternyata ada pula orang-orang yang depresi, yang membutuhkan bantuan kita, ya, ada orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena gangguan mental yang dia derita, lalu kita menganggap bahwa mereka punya pikiran yang salah, kita menganggap mereka adalah orang yang berdosa karena punya pikiran seperti itu. Tapi ternyata dengan sudut pandang yang baru ini, saya berharap teman-teman jadi lebih aware lagi bahwa ada orang-orang di sekitar kita, ya, yang tidak terlihat, yang kita hanya menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang terlihat dengan mata gitu, ketika saya memakai rok ini, tetapi juga ada yang tidak terlihat, ya, orang-orang dengan depresi, orang-orang dengan bipolar, kelihatan nggak bahwa mereka disabilitas, enggak kan? Tapi mereka ada di sekitar kita kan? Nah, jadi bagaimana supaya kita menghadirkan diri bersama dengan mereka dan mengatakan bahwa you are not alone. Ya, alih-alih meminggirkan mereka, mari coba kita belajar sebagai pemuda yang sudah tercerahkan, ya, melalui materi ini, juga mengatakan bahwa hey, mari bergabung bersama kami, you are not alone. Terima kasih teman-teman.